Jakarta tidak pernah benar-benar tidur. Di balik gemerlap lampu kota dan hiruk-pikuk jalanannya, ada bayang-bayang kekuasaan gelap yang menekan, mengatur, dan menakut-nakuti dengan senyum pura-pura. Ketika warga hanya bisa mengeluh di bawah, naungan spanduk ormas yang katanya menjaga ketertiban, dan juru parkir liar berseragam menyerupai aparat resmi, siapa yang benar-benar memegang kendali atas kota ini? Dan ketika pasukan elit seperti kami diturunkan diam-diam untuk menumpasnya, apakah musuh sebenarnya hanya mereka yang terlihat di jalanan? Jakarta tak pernah tidur. Tapi kali ini, bukan karena lampu jalanan yang menyala sepanjang malam, atau kendaraan yang terus meraung di jalanan. Bukan juga karena tawa anak-anak yang bermain di gang sempit, atau suara pedagang kaki lima yang menawarkan makanan di trotoar. Jakarta kini terjaga, karena rasa takut. Aku, Brigadir Jenderal Anton Rahman, berdiri di depan jendela ruang kerjaku di markas Kopassus Cijantung. Dari kejauhan, aku bisa melihat langit ibu kota yang muram. Warna jingga senja yang biasa menenangkan hati, kini tertutup kabut asap dan kegelapan yang datang terlalu cepat. Tapi yang membuatku lebih resah bukanlah cuaca, melainkan bau kekacauan, yang semakin menyengat. Bulan ini, lebih dari 50 laporan masuk ke meja Mabes TNI. Semuanya tentang preman yang menyamar sebagai ormas dan juru parkir liar yang meminta setoran bak lintah. Di mata orang biasa, mereka hanya pengganggu. Tapi kami tahu, mereka lebih dari itu. Mereka adalah organisasi, terstruktur, terkoneksi, licik, dan yang paling mengerikan, mereka dilindungi. Pak Jenderal, suara ajudanku, Letnan 1 Yusuf, membuyarkan lamunanku. Tim sudah lengkap. Semua menunggu perintah. Aku mengangguk pelan. Mataku menatap ke arah meja, tempat dokumen rahasia tergeletak seperti bangkai ular. Memuakkan, tapi tak bisa diabaikan. Nama-nama di dalamnya terlalu banyak. Terlalu kuat, terlalu berani memainkan hukum. Baik, kumpulkan semua di ruang taktis. Kita mulai malam ini, ujarku dengan nada tegas, menahan amarah yang nyaris meledak. Ruang taktis itu dingin. Bukan karena AC yang terlalu dingin, tapi karena suasana yang membeku. 50 prajurit pilihan duduk tegap, dengan seragam merah khas Kopassus yang memantulkan cahaya lampu neon. Semuanya menatapku, menunggu aba-aba, seolah hidup mereka akan berubah dalam hitungan detik. Aku menyalakan proyektor. Di layar muncul wajah-wajah yang dikenal sebagai aktor jalanan, pemimpin ormas, ketua kelompok juru parkir, hingga preman pasar. Tapi yang menarik bukan wajah mereka, melainkan koneksi yang mereka miliki. Surono Hadijoyo. Nama itu muncul di tengah jaringan. Tertulis dengan huruf kapital, dilingkari merah. Dia adalah inti dari semuanya, kataku sambil menunjuk wajah pria yang tampak tenang tapi dingin seperti batu nisan. Surono mengendalikan lebih dari 20 kelompok ormas dan parkir liar. Dia tidak bekerja sendiri. Dia punya tangan kanan, kaki tangan, bahkan bayangan di pemerintahan. Ruangan itu senyap. Hanya suara proyektor yang berdengung. Kita akan menjalankan operasi Garuda Senyap, lanjutku, bukan operasi resmi. Tidak ada publikasi, tidak ada perintah tertulis. Ini adalah perintah langsung dari komandan tertinggi, Letnan Yusuf. Menambahkan, kita akan menyusup ke titik-titik vital. Terminal, pasar, pelabuhan, dan titik parkir liar. Kita amati, kita dokumentasikan, dan bila perlu, kita bersihkan. Beberapa prajurit mengangguk. Tapi aku tahu di dalam hati mereka, ada kegelisahan. Ini bukan operasi biasa. Ini adalah misi di mana musuhnya bisa siapa saja. Bahkan yang duduk di kantor pemerintahan. Malam itu, aku menyetir sendiri menuju kawasan Kalideres. Letnan Yusuf mendampingi. Kami menyamar. Tak ada seragam, tak ada tanda pangkat. Hanya 2 orang biasa dengan mata yang waspada. Di pinggir jalan, sekelompok pria berbaju loreng mirip TNI, padahal jelas bukan mengatur parkir dengan suara lantang. 5.000 bang, di sini aman. Mereka membawa pentungan kayu. Satu di antaranya menepuk-nepuk kaca mobil kami. Aku membuka kaca perlahan. Parkir bang, cuma sebentar, ya? Ujarnya dengan senyum palsu. Yusuf merogoh dompet dan menyerahkan uang. Tapi aku memperhatikan detail kecil. Di lengan pria itu ada logo ormas yang mirip dengan unit paramiliter. Bahkan lebih mirip dari yang seharusnya. Terima kasih bang, katanya lagi. Sebelum kembali ke pos jaga kecil yang lebih mirip sarang, penjahat daripada tempat bertugas, aku menoleh ke Yusuf. Tandai wajahnya. Kita foto nanti. Yusuf mengangguk. Kami turun dari mobil, berjalan mengikuti alur jalan pasar. Hiruk-pikuk, tapi tak ada rasa aman. Beberapa pedagang diam-diam menunduk saat kami lewat.
Seseorang membisikkan padaku saat kami melewati kios kecil. Pak, mereka itu lebih berkuasa dari polisi di sini. Jangan macam-macam. Kalimat itu menusuk. Negara ini punya hukum. Tapi kenapa rakyat takut pada preman lebih dari penegak hukum? Pukul 2 dini hari, kami kembali ke markas. Data awal dikumpulkan. Beberapa tim lain juga melaporkan hal serupa. Pola ormas menguasai sektor tertentu menggunakan kekerasan sebagai alat tekanan. Tapi yang mengejutkan, beberapa di antara mereka memiliki akses senjata. Aku duduk kembali di ruanganku. Mataku menatap layar komputer. Laporan digital terus masuk. Semakin kubaca, semakin aku sadar, ini bukan sekadar pembersihan preman. Ini perang. Perang melawan ketakutan. Perang melawan sistem yang membusuk. Dan perang melawan diriku sendiri. Karena semakin dalam aku menyelami ini, aku mulai sadar. Orang-orang yang harus kulindungi. Mungkin juga bagian dari lingkaran setan ini. Aku menutup laptop, mengusap wajahku dengan tangan yang mulai gemetar. Besok kami mulai penyusupan, dan sejak malam ini aku tahu, tidak semua dari kami akan kembali dalam keadaan utuh. 3 hari sejak penyusupan dimulai, suasana di markas berubah. Bukan karena tekanan dari atas, bukan pula karena keterbatasan logistik. Tapi karena satu hal, kami menyadari, kami sedang bermain di kandang serigala, dengan penyamaran tipis sebagai kulit domba. Tim-tim kecil disebar ke titik-titik rawan. Tak ada kendaraan militer, tak ada pangkat yang disebutkan. Kami menyamar sebagai warga biasa, pekerja bangunan, ojek online, bahkan pengamen jalanan. Aku sendiri, bersama Letnan Yusuf dan Sersan Mayor Dirga, menyamar sebagai sopir angkot dan 2 kernet. Mobil tua kami mondar-mandir di antara Pasar Senen, Tanah Abang, karena Terminal Kampung Melayu. Di luar, semuanya tampak seperti biasa. Warga hilir mudik, pedagang sibuk menawarkan dagangan, dan suara klakson tak pernah berhenti. Tapi kami tahu di bawah lapisan tipis itu ada tekanan tak kasat mata. Warga bicara dengan bisik-bisik, pedagang sembunyi-sembunyi menyelipkan uang ke tangan orang-orang berjaket loreng yang berdiri di pojok jalan. Dan yang paling membuatku panas, mereka memakai atribut militer. Jaket loreng, sepatu Lars, bahkan rambut dicukur cepak seolah-olah mereka bagian dari kami. Padahal mereka adalah hantu-hantu yang mencuri seragam kami. Kami sudah mencatat setidaknya 15 titik kekuasaan Ormas Surono Hadijoyo. Semua dikuasai oleh kelompok berbeda, tapi semua tunduk pada satu orang, si Bayangan. Aku belum pernah bertemu Surono secara langsung, tapi cerita tentangnya beredar seperti mitos urban. Dulu ia adalah pengusaha angkutan, tapi setelah anaknya ditabrak oleh pengemudi mabuk dan kasusnya ditutup karena campur tangan, Surono menghilang selama beberapa tahun. Ketika kembali, ia bukan lagi pria yang sama. Kini ia dikenal sebagai Bapak Rakyat Jalanan. Punya ribuan pengikut. Setiap ormas yang ingin eksis di Jakarta harus menyetor padanya. Tapi yang paling mengkhawatirkan, ia jarang tampil. Hanya muncul dalam pertemuan tertutup, dikelilingi pengawal pribadi yang konon mantan pasukan khusus. Dan kata orang-orang, ia punya file hitam yang bisa menjatuhkan banyak orang besar. Aku tak percaya gosip. Tapi sebagai tentara, aku percaya bukti. Dan malam itu, kami hampir mendapatkannya. Pukul 23 lewat sedikit, aku dan Dirga sedang menunggu penumpang di Terminal Bayangan dekat Salemba. Tempat itu tidak resmi tapi sudah beroperasi selama bertahun-tahun. Di sana, semua tiket diatur oleh satu pria berkumis tebal yang dikenal sebagai Ujang Geprek. Bukan karena suka jual ayam, tapi karena gaya bicaranya selalu diakhiri dengan ancaman geprek kepala orang. Yusuf datang, menghampiri, membawa rekaman dari mikrofon tersembunyi yang dipasang di bawah bangku parkir. Pak Jenderal, rekaman terakhir. Anda harus dengar, katanya sambil menyerahkan alat kecil. Aku menyalakannya. Suara gaduh pasar terdengar, lalu pelan-pelan meredup, lalu terdengar suara berat yang tidak kukenal. Besok pagi, 15 karung itu harus sudah sampai ke gudang. Harapan, jangan lambat, bos besar nggak suka ditunda. Dan ingat, yang ngawasin dari atas juga harus dikasih jatah. Suara lain menjawab, lebih pelan, lebih takut. Siap, siap bang. Anak-anak sudah siap. Polisi juga udah dikasih amplop, tinggal jalan. Aku dan Yusuf saling pandang. Siapa bos besar itu? Tanya Yusuf. Aku diam sejenak. Dadaku berdebar. Rekaman ini bisa jadi pintu awal. Kalau benar itu Surono, maka ini bisa jadi pintu masuk ke jaringannya. Tapi kita harus pastikan dulu siapa yang bicara.
Kami memutuskan untuk mengikuti ujang geprek malam itu. Menggunakan motor, Yusuf dan Dirga membuntuti dari jarak aman. Aku memantau lewat frekuensi radio sambil mencatat arah pergerakan mereka. Ujang berkendara ke utara, menembus jalanan sempit, di antara rumah-rumah padat dan gang gelap. Ia berhenti di sebuah rumah bertingkat 2 yang dijaga oleh 2 pria bertubuh besar. Dirga mendekat. Kamera kecil di helmnya merekam dengan stabil. Markas kecil, gumam Yusuf pelan, tapi dijaga ketat. Mobil Fortuner dan 2 motor besar di depan. Beberapa menit kemudian, sosok lain muncul dari dalam. Tinggi, kulit gelap, berkacamata. Ia tak banyak bicara, tapi semua langsung menunduk saat ia lewat. Ia hanya berkata satu kalimat sebelum masuk ke dalam mobil hitam. Besok jam 6. Siapkan orang-orang. Siapa yang telat, keluar. Mobil melaju cepat. Yusuf segera membuntuti, sementara aku memberi arahan dari markas. Jangan terlalu dekat, kita cuma mau tahu kemana dia pergi. Jangan konfrontasi. Siap, Pak, jawab Yusuf. Tapi malam itu tidak berjalan sesuai rencana. Mobil itu berhenti di pelabuhan tua yang sudah lama tidak beroperasi. 3 truk sudah terparkir di sana, lampu dimatikan. Suara aneh terdengar dari radio, frekuensi kami terganggu. Lalu, tembakan. 1, 2, 3 letusan. Lalu diam, aku langsung berdiri dari kursi. Yusuf jawab, Dirga status kalian, sunyi. Jantungku, berdetak kencang. Tak ada suara, tak ada respons. Hanya suara radio berdesis seperti napas orang yang sekarat. Aku tahu kami kehilangan kontak, dan saat itu juga, aku menyadari satu hal. Mereka tahu kami ada di sana. Pukul 3 pagi, Yusuf akhirnya menjawab. Suaranya parau, napasnya tersengal. Kami tertangkap, tapi bisa kabur. Dirga tertembak di bahu. Kami bersembunyi di rumah warga. Mobil kami dibakar. Mereka tahu kita menyusup. Aku meremas meja hingga buku laporan jatuh berserakan. Jangan balik ke markas. Tetap di tempat aman. Aku akan kirim tim cadangan. Pak, suara Yusuf bergetar. Saya dengar satu nama tadi, saat mereka ngobrol sebelum saya kabur. Siapa? Nama itu, mereka sebut, Letkol Wisnu. Aku terdiam. Tenggorokanku tercekat. Letkol Wisnu adalah salah satu perwira, penghubung di Mabes TNI. Orang yang selama ini menangani logistik dan koordinasi operasi kami. Kalau dia terlibat, maka pengkhianatan sudah masuk ke tengah-tengah kami. Pagi itu, langit Jakarta mendung, seolah ikut menunduk bersama amarahku yang belum juga reda. Letkol Wisnu. Nama itu terus berputar di kepalaku seperti pusaran angin yang tak bisa dihentikan. Jika benar dia terlibat, maka ini bukan lagi operasi pembersihan preman. Ini sudah menjadi operasi pembersihan pengkhianat dari dalam. Aku duduk di ruang kendali. Di depanku, tampak wajah pucat Yusuf di layar monitor. Matanya bengkak karena kurang tidur, bahunya diperban dengan kain seadanya. Di sampingnya Dirga masih terbaring, pelipisnya dibalut dengan perban penuh darah kering. Kami diselamatkan warga, kata Yusuf pelan. Waktu kabur dari pelabuhan, kami masuk ke gang kecil, sembunyi di kandang ayam. Seseorang membawa kami ke rumahnya dan sembunyikan semalaman. Kami tidak berani menyebut identitas. Aku mengangguk. Kalian sudah luar biasa. Kalian harus istirahat, tapi jangan pulang ke markas. Kita belum tahu seberapa dalam pengkhianatan ini. Yusuf menatapku lekat-lekat. Jadi, benar? Letkol Wisnu, aku menarik napas dalam-dalam. Belum pasti, tapi kita akan buktikan. Di dunia militer, pengkhianat bukan hanya aib. Dia adalah racun. Sekali menyebar, ia bisa membunuh kepercayaan dalam satuan. Aku memeriksa kembali semua komunikasi dalam 2 minggu terakhir. Ada satu pola yang tak kusadari sebelumnya. Setiap kali kami berhasil mendekati titik penting dari jaringan Surono, operasi kami selalu terganggu. Baik itu lewat aparat lokal yang tiba-tiba muncul, preman yang tahu rencana kami, hingga sabotase kecil seperti radio rusak atau kendaraan mogok di waktu yang mencurigakan. Dan setiap kali aku melapor ke Wisnu, hanya beberapa jam kemudian, masalah muncul. Kebetulan? Tidak. Aku tidak percaya kebetulan dalam perang. Aku mengumpulkan 3 orang yang paling kupercaya, Kapten Satria, Sersan Didi, dan Letnan Yusuf. Kami bertemu diam-diam di rumah kosong milik seorang pensiunan tentara yang sudah lama tinggal di pedalaman Depok. Kita bikin jalur komunikasi baru, kataku. Tanpa pakai jaringan markas, kita gunakan jalur lama, kode pesan, sinyal visual, dan pengiriman pesan tangan. Satria mengangguk. Seperti zaman dulu ya, Pak? Ya. Kalau memang di markas ada yang membocorkan info, kita harus jadi hantu. Kita harus kabur dari sistem.
Selama 3 hari berikutnya, kami membangun jaringan intelijen bayangan. Tim kecil bergerak tanpa kontak radio. Mereka menyusup ke titik-titik baru yang tidak tercantum dalam laporan resmi. Hasilnya mengejutkan. Kami menemukan bahwa beberapa pos juru parkir yang selama ini dianggap liar ternyata digunakan sebagai tempat pertemuan rahasia. Di dalamnya terdapat laci-laci berisi catatan manual, nama-nama penyetor, jumlah uang, hingga daftar penjaga wilayah. Namun yang paling mengejutkan adalah satu dokumen berkop resmi. Tertulis distribusi bantuan pengamanan sosial dengan stempel dari instansi pemerintahan tingkat pusat. Itu bukan sekadar daftar preman. Itu adalah sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas pakai tangan kotor. Dan nama penerimanya? Salah satunya adalah Letkol Wisnu. Aku tak bisa tinggal diam. Malam itu, aku mendatangi rumah Wisnu. Aku tak membawa pasukan. Hanya aku sendiri, menyamar sebagai petugas keamanan lingkungan. Jaket hitam, topi polos, pistol di balik sabuk. Rumahnya, mewah, terletak di kawasan elit Jakarta Timur. Ada kamera di setiap sudut. Tapi aku tahu titik buta. Dulu aku pernah menyurvei rumah ini untuk latihan pengintaian. Ku pencet bel 2 kali. Seorang pembantu keluar. Saya dari keamanan RT, Bu. Ada laporan listrik di sini korslet. Takut bahaya, kataku tenang. Perempuan itu membukakan pagar. Aku masuk. Hanya 5 langkah sebelum Wisnu muncul dari balik pintu, ia mengenakan kaos dalam dan sarung. Rambutnya rapi, tapi matanya penuh waspada. Anton? Tanyanya ragu. Aku tersenyum. Malam, Pak Letkol. Lama tak jumpa. Dia menoleh ke pembantu. Sudah, Mbak, masuk saja. Begitu pintu tertutup, aku melangkah ke dalam. Dan kutunjukkan dokumen yang tadi kutemukan. Aku ingin kau lihat ini. Ia membaca dengan cepat. Lalu tertawa. Jadi, kamu datang ke sini tengah malam cuma buat bawa ini? Bukan cuma bawa. Aku ingin dengar penjelasanmu. Dan kalau perlu, pengakuan. Ia meletakkan dokumen itu di meja, menatapku seperti menatap bocah yang main pistol air. Anton, kamu masih percaya dunia ini bisa dibersihkan pakai idealisme? Aku percaya dunia ini bisa diselamatkan dari orang seperti kau. Ia mendesah. Surono bukan sekadar preman. Dia punya kunci. Dia tahu siapa saja yang bermain dalam korupsi. Jika dia jatuh, bukan cuma preman yang tumbang. Pemerintah ikut runtuh. Sistem akan kacau. Dan negara ini bisa perang sipil. Aku berdiri. Jadi, kau bantu dia untuk menjaga stabilitas? Kau pikir operasi kita didanai tanpa restu? Kau pikir atasanmu tidak tahu? Anton, semua ini dikorbankan demi keseimbangan. Aku menggertakkan gigi. Kalau begitu, kau juga pengkhianat negara. Ia tersenyum. Aku hanya menjalankan perintah. Sama seperti kau. Bedanya aku tahu siapa musuh yang sebenarnya. Aku keluar dari rumah itu malam itu dengan perasaan campur aduk. Sebagian diriku ingin langsung menangkapnya. Tapi aku tahu, jika aku menyentuhnya sekarang, aku akan memicu badai yang belum siap kuhadapi. Aku butuh bukti lebih, aku butuh waktu, dan aku butuh pasukan yang benar-benar bisa kupercaya. Keesokan harinya, aku mengumpulkan tim kecil. 20 orang yang telah kugembleng sendiri sejak tahun-tahun awal karierku. Orang-orang yang hidupnya pernah kuselamatkan di medan perang. Orang-orang yang utangnya bukan soal uang, tapi nyawa. Mulai hari ini, kita bentuk unit bayangan, kataku. Kita akan jalankan misi rahasia di dalam misi ini. Kita bersihkan Jakarta, dan kita bersihkan tubuh kita sendiri. Kapten Satria bertanya pelan, apa namanya, Pak? Aku menatapnya dengan mata tajam. Unit merah. Tak ada yang bicara, tapi aku bisa melihatnya di mata mereka. Kesetiaan. Dan, untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa kami tidak sendirian. Kami adalah hantu, tapi kami adalah hantu yang akan menghantui para pengkhianat. Malam turun tanpa suara. Jakarta tetap riuh, seakan tak peduli ada perang diam-diam, sedang terjadi di bawah hidungnya. Tapi aku tahu, di balik senyum pedagang kaki lima, di balik teriakan tukang parkir, di balik tangan yang menepuk-nepuk bahu sopir angkot sambil menarik pungutan harian, ada sistem, ada kekuasaan, ada sesuatu yang menjalar seperti tumor ganas, tumbuh dalam, diam, menggerogoti kota ini dari dalam. Dan aku, bersama unit merah, akan membedahnya. Kami tidak lagi mengandalkan jaringan resmi. Tidak ada komunikasi lewat radio markas, tidak ada laporan ke komando pusat. Semua dikendalikan secara langsung. Dariku, dalam pertemuan-pertemuan kecil yang selalu berpindah tempat,
Dari warung tenda di Cipinang, gang sempit di Kalibata, sampai rumah kosong yang kami jadikan pos darurat di pinggiran Bekasi. 20 orang. 20 prajurit yang sudah kubentuk menjadi bayangan. Mereka sudah kubekali dengan identitas palsu, kendaraan berbeda, dan metode pengintaian yang tidak bisa dilacak oleh siapapun. Malam itu, kami mulai menggoyang Surono dari bawah. Target pertama, pos koordinasi Ormas Benteng Rakyat di kawasan Muara Baru. Sersan Didi dan Letnan Yusuf menyamar sebagai kurir. Mereka membawa paket palsu, kardus berisi dokumen fiktif yang sebenarnya adalah umpan. Kalau mereka buka paket, itu, dan percaya, berarti mereka terkait dengan distribusi logistik gelap, kataku pada mereka sebelum berangkat. Kalau tidak, berarti kita bisa pancing siapa yang mengendalikan mereka. Yusuf tertawa kecil, menepuk bahu Didi. Tenang, kita cuma antar kardus, bukan granat. Tapi malam itu tak berjalan semulus rencana. Kami mengawasi dari mobil bak terbuka yang diparkir, tidak jauh dari pos Ormas. Lewat kamera tersembunyi di kancing seragam Yusuf, aku melihat mereka diterima oleh 3 orang bertubuh besar. Salah satunya mengenakan kalung rantai emas dan jam tangan mencolok. Namanya Togar. Kami tahu dia. Mantan narapidana pernah menjadi koordinator preman pelabuhan. Sekarang ia disebut-sebut sebagai tangan kanan Surono untuk wilayah Jakarta. Utara Togar membuka kardus perlahan. Di dalamnya tumpukan map berisi daftar lokasi dan jadwal pengiriman. Semuanya palsu tapi terlihat sangat meyakinkan. Namun yang terjadi selanjutnya membuat perutku menegang. Togar menatap Yusuf dan Didi. Lalu tertawa pelan. "Kalian pikir kami bodoh?" katanya. Seketika suasana berubah. 2 orang lainnya merogoh ke balik jaket. Aku langsung bicara ke mikrofon cadangan. Yusuf, Sandi. Langit merah. Ulangi. Langit merah. Itu kode evakuasi darurat. Tapi sebelum mereka sempat merespons, layar berubah. Kacau, kamera terjatuh, suara benturan terdengar, teriakan, kursi diseret, lalu gelap, aku berdiri. "Tim Alpha, masuk sekarang!" Lacak koordinat terakhir. Siapkan medivac. 30 menit kemudian, kami menemukan mereka. Tubuh Yusuf tergeletak di gang sempit, wajahnya babak belur, darah mengalir dari pelipis. Didi tertinggal beberapa meter di belakangnya, masih sadar, tapi tangannya patah. Mereka berdua diseret keluar gedung, lalu dilempar seperti sampah ke jalan. Namun sebelum pingsan, Yusuf sempat menyembunyikan satu benda kecil di balik sepatu. Flash disk. Isinya adalah rekaman suara dari dalam ruangan. "Jangan kira kalian bisa tipu bos besar. Kami sudah tahu kalian bukan pengantar. Dan sampaikan ini ke jenderal kalian itu, kami tahu siapa dia. Kami tahu di mana keluarganya." Suara itu adalah suara Surono. Untuk pertama kalinya, kami memiliki bukti suara langsung dari sosok yang selama ini hanya bayangan. Dan lebih dari itu, dia tahu kami memburunya. Aku duduk di depan rekaman itu semalaman, mendengarkan setiap kata, setiap jeda napas, setiap ancaman. Dia sudah buka kartu, kataku pada Satria keesokan harinya. Sekarang giliran kita, unit merah mulai bergerak dengan pola baru. Bukan menyerang langsung, tapi menyusup ke bawah. Menggoyang para pengikut Surono dari dalam. Kami menyusup ke pertemuan-pertemuan ormas yang selama ini tertutup. Lewat identitas palsu, 2 anggota kami berhasil menjadi calon anggota baru. Kami mencatat siapa yang duduk di atas, siapa yang memberi perintah, siapa yang menerima uang, dan kami menemukan sesuatu yang membuat darahku mendidih. Ormas-ormas ini bukan cuma pemalak. Mereka terlibat dalam perdagangan manusia, penyelundupan barang ilegal, hingga pengendalian narkoba tingkat lokal. Dan yang paling gila, semua itu berjalan dengan restu beberapa aparat dan pejabat. Kami mencatat nama-nama mereka, satu persatu. Seperti daftar sasaran. Tapi di antara semua nama itu, ada satu yang paling mengejutkan, Mayor Taufan sahabatku. Rekan seperjuangan. Orang yang pernah menyelamatkanku dari ranjau di perbatasan Papua bertahun-tahun lalu. Aku tak percaya, tapi bukti tak bisa dibantah. Ada rekaman dirinya berbicara dengan salah satu kaki tangan Surono. "Selama kalian setor rutin, aku bisa jamin patroli tidak akan ganggu. Tapi ingat, jangan buat ribut. Jenderal Anton sudah mulai curiga. Dan dia bukan orang yang bisa dibodohi." Aku nyaris menjatuhkan laptop ketika mendengar itu. Taufan sudah lama menjadi bagian dari ini. Aku duduk di mushola kecil di dekat pos unit merah. Lampu redup. Sajadah lusuh di sudut ruangan. Dalam kesunyian, itu aku berdoa. Bukan untuk diriku,
tapi untuk semua yang mungkin akan kuhadapi. Karena aku tahu, setelah ini, tidak akan ada jalan kembali. Satria masuk beberapa saat kemudian. Kita siap, katanya. Kau tahu ini bisa jadi misi terakhir kita? Tanyaku. Ia mengangguk. Tapi kalau kita berhenti sekarang, apa yang kita perjuangkan selama ini akan sia-sia. Aku menatapnya. Kita akan masuk lebih dalam. Kita akan kejar Surono sampai ke liang sempit terakhir yang dia punya. Dia tersenyum tipis. Lalu bagaimana dengan pengkhianat di dalam kita? Aku menatap lantai. Mereka akan kubersihkan. Dengan tanganku sendiri, kalau perlu. Malam itu, kami membuat rencana paling berani dalam operasi ini. Kita akan menculik salah satu tangan kanan Surono. Bukan untuk disiksa. Bukan untuk dibunuh, tapi untuk mendengarnya bicara. Untuk membuka semua pintu yang selama ini terkunci. Kami sudah tahu siapa targetnya, Togar. Dia akan menghadiri pertemuan rahasia di sebuah restoran tutup di belakang pasar Pramuka. Kami sudah siapkan penyusupan. Jalan keluar, penyamaran, dan tempat tahanan sementara. Segalanya siap. Tapi aku tahu, mulai dari misi ini, kami tidak lagi sekadar tentara. Kami telah menjadi algojo di medan perang yang tidak terlihat. Dan di ujung lorong gelap ini, hanya ada satu cahaya, kebenaran. Namun pertanyaannya, apakah kebenaran itu cukup kuat untuk menyelamatkan kami semua? Aku duduk dalam diam di dalam mobil van yang kami sulap jadi pos komando darurat. Jam menunjukkan lewat tengah malam. Lampu jalanan di belakang pasar Pramuka berkedip pelan, sesekali padam seperti ragu ingin menerangi kegelapan yang kami hadapi malam ini. Kami menunggu. Togar dijadwalkan hadir dalam pertemuan tertutup bersama dua kaki tangan Surono yang dikenal sebagai pasukan hantu, Julak dan Ambo, dua preman. Berdarah dingin asal Sulawesi yang terkenal tidak segan menggorok leher hanya karena salah bicara. Menurut penyadapan dari anggota unit merah yang menyamar, mereka akan berdiskusi soal pembagian wilayah baru. Rupanya kekuasaan Surono mulai retak sejak kami menggoyang pondasinya. Preman-preman kecil mulai saling tikam, dan Togar datang untuk menertibkan. Dan kami akan hadir untuk membuat kekacauan yang sesungguhnya. Rencana kami sederhana, tapi berani. Aku akan memimpin sendiri penyergapan. Bersama Kapten Satria dan 4 anggota lainnya, kami akan menyamar sebagai tukang servis AC. Alasan yang masuk akal untuk berada di dalam gedung sebelum pertemuan dimulai. Kami telah masuk sejak pukul 9 malam. 2 unit kamera kecil terpasang di setiap sudut ruangan. Rekaman akan langsung tersambung ke tim cadangan di van. Kami tahu betul siapa yang masuk, siapa yang berbicara, dan siapa yang bisa dijadikan titik tekan. Ketika Togar masuk, kami semua sudah di posisi. Ia mengenakan kemeja hitam, kancing paling atas terbuka, dada penuh tato menyembul di balik leher. Di tangannya rokok menyala. Langkahnya tenang, tapi mata tajamnya bergerak ke segala arah. Ambo dan Julak mengikuti dari belakang. Mereka membawa 2 orang lain yang belum pernah kami identifikasi. Mungkin orang baru, atau mungkin pengawas dari Surono langsung. Mereka duduk berbicara pelan. Kami merekam semuanya. Kalian tahu siapa yang main belakang? Tanya Togar sambil mengetuk meja. Julak menjawab cepat. Pasukan Anton, mereka sudah tahu banyak. Mereka bukan lagi ikut komando. Ambo menimpali. Kami curiga, ada yang bocor dari dalam. Togar mengangguk. Kalau begitu, kita harus pastikan mereka tak bisa keluar hidup-hidup. Minggu depan, kita kirim pesan. Pesan? Tanya Julak. Ya, kita ledakkan markas mereka. Biar semua tahu siapa yang berkuasa di Jakarta. Dadaku terasa sesak mendengarnya. Mereka merencanakan serangan ke markas Kopassus. Markasku. Tempat kami berlatih, tumbuh, dan mengabdi. Tapi sebelum emosi membakar pikiranku, suara lain menyusul, dingin, dan pelan. Kita tidak perlu ledakan markas. Suaranya asing. Tapi intonasinya jelas militer, dan saat kamera mendekat, wajahnya terpampang jelas. Letkol Wisnu K.I.A. datang sendiri, tanpa pengawalan. Duduk di ujung meja. Senyumnya ringan, tapi tatapannya penuh perhitungan. Aku nyaris membanting headset. Kau gila. Gumam Satria di sebelahku. Dia datang langsung. Aku berbisik, diam. Ini bisa jadi peluang. Di layar, Wisnu berkata, kalau kalian serang langsung, itu akan picu perang terbuka. Dan Anton akan pakai itu sebagai dalih untuk menjatuhkan kita semua. Togar mengernyit. Jadi, kita diam saja? Wisnu tersenyum. Tidak. Kita jebak dia, kita buat dia datang sendiri, dan kita pastikan dia tak pernah kembali. Tubuhku dingin. Itu bukan rencana untuk menjatuhkan sistem. Itu rencana pembunuhan pribadi untukku.
Aku memberi isyarat pada tim. Kami siap bergerak. Tapi sebelum bisa memberikan kode penyergapan, tiba-tiba pintu belakang restoran terbuka keras. Seorang pemuda-muda masuk dengan wajah panik. "Bang, polisi! Mereka di luar! Banyak! Semuanya berdiri sial. Ini bukan bagian dari rencana. Kami tidak mengaktifkan satupun pasukan kepolisian." "Lalu siapa?" Togar membalik meja. Ambo menarik pistol. Wisnu menyelinap ke pintu samping. Satria bergerak cepat. "Eksekusi sekarang!" Ledakan flashbang kami lemparkan dari plafon. Cahaya menyilaukan. Suara memekakkan. Semua panik. Aku melompat. Dari balik ASI, menodongkan pistol ke arah Togar. "Jatuhkan senjata!" Dia refleks menembak. Peluru meleset dan menghantam dinding di sampingku. Aku balas menembak, mengenai lengan kanannya. Ia jatuh, meringis tapi masih hidup. Sementara itu, Satria berhasil menjatuhkan Ambo dan melumpuhkan Julak. Tapi Wisnu, dia sudah menghilang. Kami membawa Togar keluar lewat pintu belakang. Mobil van langsung tancap gas menuju tempat aman. Luka di lengannya cukup parah, tapi kami menahannya hidup-hidup. Di dalam mobil, dia menatapku dengan mata penuh benci. "Kau pikir dengan menangkap aku, kau menang?" Gumamnya. Aku tak menjawab, karena dalam benakku, justru sebaliknya, aku merasa kami sedang masuk dalam perangkap. Togar kami interogasi. Dalam rumah kosong yang telah disulap jadi sel tahanan darurat. Kami tak menggunakan kekerasan, hanya tekanan mental, suara-suara ancaman samar, dan kilatan lampu di malam hari. Pada hari ketiga, ia mulai bicara. "Surono itu bukan siapa-siapa. Kalau tanpa informasi itu, katanya lemah." "Informasi apa?" tanyaku. "Daftar pejabat tinggi yang bermain uang gelap dari proyek sosial. Itu senjatanya. Dan dia simpan, bukan di rumah, tapi ia terdiam, teruskan, di brankas bawah tanah. Di hotel kosong milik saudaranya di Tanah Abang. Tapi ada sandi untuk membukanya. Dan hanya satu orang yang punya sandi itu, siapa?" Togar tersenyum kecil, menatapku seperti menyaksikan orang yang akan mati pelan. "Wisnu." Aku terduduk di kursi kayu di lorong luar ruang tahanan. Hawa dingin menyusup masuk lewat jendela terbuka. Satria mendekat, berdiri diam tanpa suara. "Kita makin dekat nih," katanya. "Ya, tapi semakin kita mendekat, semakin kita tahu, ini bukan lagi tentang preman jalanan." "Lalu tentang apa?" Aku menatapnya lelah. "Pembersihan. Dari akar. Dari dalam." Satria mengangguk. "Kalau begitu, kita harus siap jadi orang yang pertama ditebang juga." Aku tersenyum miris. "Itu risiko yang kita ambil sejak pertama kali kita angkat senjata demi negara." Dan malam itu, aku menulis surat. Bukan untuk atasan, bukan laporan operasi, tapi surat untuk istriku. "Jika suatu hari aku tak kembali, tolong ajarkan anak-anak kita tentang apa artinya berdiri sendiri. Bukan karena menang, tapi karena benar. Bukan karena selamat, tapi karena jujur. Karena aku tahu, perang ini belum selesai, dan darah mungkin baru akan tumpah lebih deras di babak selanjutnya." Hujan mengguyur Jakarta seperti kemurkaan yang lama tertahan. Mobil kami melaju perlahan di kawasan Tanah Abang, membelah jalanan yang mulai tergenang. Di dalamnya, suasana sunyi, hanya suara rintik hujan yang menemani. Aku duduk di kursi depan, menatap gedung tua berlantai 5 yang terhimpit di antara toko-toko grosir. Tidak ada papan nama, tidak ada penerangan, hanya dinding kusam dengan cat mengelupas dan jendela kaca pecah di beberapa sisi. "Hotel ini ditutup sejak 5 tahun lalu," kata Satria di sampingku, suaranya nyaris tenggelam dalam gemuruh hujan. "Menurut catatan, dulu milik keluarga dari pihak istri Surono. Tapi, sekarang dikuasai yayasan sosial yang tak jelas asalnya. Yayasan, istilah yang sama yang dipakai ormas bentukan Surono untuk cuci uang dan rekrut preman-preman muda dari pinggiran kota. Dan disinilah, menurut Togar, Surono menyimpan segala yang bisa menjatuhkan siapapun. Kami bergerak diam-diam, hanya membawa 6 orang. Yang lainnya menunggu dalam radius 2 km untuk evakuasi dan pengamanan perimeternya. Semua peralatan komunikasi memakai jalur offline. Tak satu pun terkoneksi internet atau sistem radio resmi. Setelah kemunculan Letkol Wisnu dalam rapat gelap sebelumnya, aku tak mau ambil risiko. Aku sendiri yang akan masuk. Gedung itu seperti raksasa tua yang terbangun dari tidur panjangnya. Bau lembab menyambut kami saat pintu depan didobrak perlahan. Lantai berdebu, tapak kaki kami tertinggal jelas.
Kami menyisir lantai pertama dengan senjata siaga, tapi kosong. Sama sekali tak ada kehidupan. Lantai 2 dan 3 pun demikian. Sampai kami tiba di lantai 4. Sebuah lorong panjang, dengan pintu-pintu kamar yang terbuka sebagian, berderit pelan tertiup angin dari jendela pecah. Tapi di ujung lorong itu, ada satu pintu logam. Tertutup rapat. Satria menatapku. Brankas itu... Di balik sana, aku angguk pelan. Togar bilang begitu. Pintu itu dibuka hanya dengan 2 sandi. Pertama dari Surono, kedua dari Wisnu. Dan disinilah kami dihadapkan pada kebuntuan. Kami tidak punya kode. Kami tidak bisa menjebol pintu itu tanpa memicu alarm atau jebakan. Karena Togar sudah bilang, kalau kau paksa buka, data itu akan terbakar otomatis. Itu bukan sekadar ancaman. Itu proteksi kelas tinggi. Kami memutuskan mengamankan ruangan, memasang kamera kecil, memanggil tim teknisi rahasia dari unit siber untuk mencoba menduplikasi sistem pemindai dari luar. Mereka butuh waktu, minimal 2 hari. Maksimal, kami harus keluar sebelum ada yang tahu kami sudah masuk. Tapi nyatanya, kami sudah terlambat. Malam itu, saat kami bersiap turun, suara tembakan meletus di luar gedung, lalu jeritan. Tim Beta, laporan posisi, laporan, tak. Ada jawaban. Delta, merah 5, jawab. Hening, aku langsung sadar. Mereka disergap. Bukan oleh preman jalanan, tapi oleh pasukan yang tahu taktik militer. Aku mengangkat tangan ke timku. Formasi bertahan, tetap dalam bayangan. Jangan cari kontak langsung. Kami berlari ke tangga. Darurat menuruni lantai 4 ke 3 dengan cepat. Tapi di sana, kami melihatnya, mayat Farhan, tertembak di kepala. Senjata masih di genggaman, lalu suara langkah berat dan terlatih menaiki tangga. Aku menyadari sesuatu. Ini bukan kebocoran informasi biasa. Ini pengkhianatan dari dalam. Kami bertahan di lantai 2, sembunyi di ruang servis. Suara kaki mendekat, lampu dimatikan, nafasku terasa berat. Aku meraih mikrofon kecil ke saku, membuka jalur rahasia satu arah. Hanya dengarkan. Jangan jawab. Unit merah telah dijebak. Kami disergap. Kemungkinan besar oleh pihak dalam. Ulangi, ada pengkhianat di tubuh Kopassus. Kirim bantuan diam-diam. Tanpa jalur resmi, lalu aku matikan alatnya. Berapa peluru kita? Tanyaku pada Satria. Tinggal 27 butir. Lawan kita? Tak bisa dipastikan. Minimal 2 rego. Dan mereka seperti kita. Aku terdiam. Lalu suara langkah itu berhenti. Lalu terdengar suara. Suara yang kutahu. Sangat baik. Let call Wisnu. Aku tahu kalian ada di sini, Anton. Katanya santai. Aku tahu semua gerakmu, bahkan aku yang menyusun sebagian rencanamu. Dadaku mencelos. Seolah baru saja ditusuk tanpa darah. Kau, selama ini. Ya. Katanya dari balik pintu. Aku membiarkan kalian mendekat agar aku tahu siapa saja yang setia dan siapa yang akan kubersihkan. Bersihkan? Satria? Berbisik geram. Aku dan Surono punya kesepakatan. Lanjut Wisnu. Dia menjaga keseimbangan. Aku menjaga kehormatan institusi. Kau, Anton, terlalu idealis, terlalu bersih, dan itu berbahaya. Aku menggertakkan gigi. Jangan pikir kau bisa keluar dari sini, katanya. Tapi karena kita pernah saling hormat, aku beri kau satu pilihan. Ia diam sejenak. Serahkan data brankas itu, dan aku biarkan anak buahmu pulang. Kau, cukup. Menghilang dari panggung. Aku tertawa pendek. Kau pikir aku datang ke sini tanpa tahu kau akan menjebak? Ia diam. Aku menatap Satria. Aktifkan sekunder. Satria menekan tombol kecil di sabuknya. Dan di saat itu, seluruh listrik gedung padam. 5 detik kemudian, granat asap yang kami tanam di titik utama meledak bersamaan. Dalam kegelapan dan kekacauan itu, kami bergerak, cepat, tanpa suara. Peluru pertama menghantam bahu penyerbu di tangga, lalu kedua mengenai kaki satunya. Kami tidak membunuh. Kami lumpuhkan. Dalam hitungan menit, kami menyusup keluar dari lorong belakang. Tapi saat kami tiba di mobil cadangan, kendaraan itu sudah dibakar. Dan di sisi mobil itu terpampang pesan. Kau bisa lari, tapi kota ini milik kami. Kami selamat. Tapi misi gagal total. Data masih di brankas. Surono lolos. Wisnu sekarang benar-benar musuh di dalam tubuh. Dan kami resmi jadi buruan. Aku dan unit merah kini tak bisa kembali ke markas. Kami jadi bayangan. Pemburu dalam malam. Melawan bukan hanya kejahatan, tapi sistem yang telah rusak dari dalam. Namun aku tahu satu hal. Kebenaran itu sudah terlalu dekat. Dan orang-orang jahat itu mulai takut.
Aku menatap langit Jakarta malam itu yang masih meneteskan hujan. Pertarungan belum selesai, gumamku. Pertarungan baru saja dimulai. Hari itu Jakarta terasa lebih sunyi dari biasanya. Aku, Satria, dan sisa unit merah kini bersembunyi di sebuah gudang tua milik pensiunan perwira AL di pinggiran Marunda. Kami hidup seperti buronan, bukan pasukan elit. Senjata kami disembunyikan dalam karung bekas, komunikasi terbatas, dan suplai makanan disalurkan oleh 2 mantan anggota yang kini bekerja sebagai sopir ekspedisi. Bahkan nama kami sudah tak lagi disebut di koran atau televisi. Karena secara resmi, kami dianggap desersi. Surono dan Wisnu telah menyusun narasi bahwa kami melarikan diri dari operasi, membawa senjata, dan berusaha melakukan kudeta kecil terhadap jaringan hukum di Jakarta. Banyak yang percaya. Bahkan beberapa rekan kami di kesatuan lain mulai mengambil jarak. Di dunia yang telah dikaburkan kebenarannya, yang bersih dianggap gila, dan yang berani dianggap pengkhianat. Pagi itu, kabar buruk datang seperti pisau dingin menancap di dada. Aditya, salah satu sniper terbaik kami, ditemukan tewas di kos lamanya di Cipayung. Luka tusukan di leher. Tidak ada CCTV, tidak ada saksi. Polisi menyebutnya bunuh diri. Kami tahu itu bohong. Aditya adalah salah satu orang yang tahu kode sandi cadangan Surono. Hanya 3 orang di timku yang tahu informasi itu, dan dia salah satunya. Aku memandangi foto terakhir kami di medan latihan, tertawa di antara debu dan keringat. Kini, satu wajah di sana telah dibungkus kain kafan. Satria memukul dinding gudang dengan keras. Kita tunggu apa lagi, Jenderal? Mereka bunuh Aditya, dia sahabat kita. Apa kita mau terus jadi pengecut? Aku diam, menatap senjata yang telah lama tak kugunakan. Bukan pengecut, kataku pelan. Kita sedang memilih kapan harus menggigit. Malamnya, aku mengambil keputusan. Kami akan menyerang balik. Bukan dengan senjata, bukan dengan kekerasan, tapi dengan kebenaran. Aku mengumpulkan semua file rekaman yang kami punya. Dari pembicaraan Surono dengan Togar, penyusupan Wisnu, hingga koordinat lokasi brankas rahasia. Satu persatu data itu kubungkus dalam format terenkripsi dan kuunggah ke jaringan aman yang kupelajari saat pelatihan di luar negeri. Lalu, aku mengirimkannya ke satu orang. Rizka Adinegara, jurnalis independen yang pernah aku selamatkan dalam misi kemanusiaan di Palu, bertahun-tahun lalu. Sejak saat itu, dia jadi mata dan telinga untuk kasus-kasus besar yang sistem tak mau sentuh. Aku hanya menulis satu kalimat di email. Jika aku mati malam ini, tolong pastikan orang-orang tahu, darah yang menetes bukan karena pemberontakan, tapi karena kejujuran. Tak butuh lama. Esoknya, pukul 10 pagi, sebuah artikel panjang viral di media online dengan judul besar, Jaringan Preman Ormas Jakarta, didalangi jenderal aktif, bukti dan rekomendasi nama, wajah Surono terpampang. Jelas. Lalu di bawahnya, daftar rekening, nama yayasan, proyek fiktif, bahkan pengiriman senjata keluar pulau. Di bagian akhir, nama Letkol Wisnu disebut sebagai penghubung militer. 3 jam setelah artikel itu menyebar, server diretas, situs diblokir, dan Rizka dinyatakan hilang. Aku duduk membeku di depan layar kecil. Tangan mengepal. Kita mempercepat semuanya, kataku. Sekarang, mereka tahu kita akan melawan dengan cara yang tak bisa mereka tembak. Satria berkata pelan, apa kita akan ke hotel itu lagi? Aku mengangguk. Kali ini, bukan untuk mencari data, tapi untuk membakar tempat iblis itu hidup. Namun, sebelum rencana bisa berjalan, kami dikejutkan oleh tamu tak diundang. Malam itu, pukul 11 lewat, suara sepeda motor berhenti di luar gudang. Kami siaga, tapi bukan musuh. Yang masuk adalah Kapten Wahyu, salah satu sahabat lamaku. Wajahnya lelah, penuh debu jalan, dan matanya merah karena marah yang ditahan terlalu lama. Aku tak bisa lagi tutup mata, katanya. Anak buahku sendiri disuruh cari kalian. Padahal, kita semua tahu siapa tikusnya. Wisnu? Tanyaku. Dia mengangguk. Dan lebih dari itu, ada 2 jenderal aktif yang mendukung gerakan ini. Mereka gunakan Surono sebagai benteng luar. Tapi di dalam, merekalah yang merancang jaringan korupsi berbasis kekuatan sipil. Semua tersambung ke proyek ibu kota baru. Aku terdiam. Jakarta bukan target utama mereka, tapi hanya alat guncangan awal. Pemanasan sebelum permainan besar. Penguasaan proyek puluhan triliun rupiah. Lalu kenapa kau datang padaku? Tanyaku. Wahyu menatapku dalam.
Karena hanya kau yang punya nyali untuk menghancurkan sistem dari tengah, bukan dari pinggiran. Aku berdiri. Besok malam, kita serang hotel itu. Dengan siapa? Tanya Satria. Aku menjawab mantap. Dengan siapapun yang masih percaya bahwa tentara bukan penjaga uang, tapi penjaga rakyat. Tanggal serangan ditetapkan. Taktik disusun ulang. Kami tahu hotel itu sekarang dijaga ketat. Surono telah mengantisipasi kemungkinan serangan balasan. Tapi kami punya keuntungan. Kami tahu peta dalam. Dan kami punya orang dalam yang baru saja kembali. Wahyu membawa 2 peleton pasukan muda yang setia padanya. Mereka siap turun tangan bukan karena jabatan, tapi karena nurani. Tepat 1 jam sebelum operasi, aku mengirimkan 1 pesan suara ke kanal gelap militer. Bagi kalian yang masih mengenakan baret merah karena kehormatan, bukan karena karir, malam ini, kebenaran tak lagi, diam. Dan bagi mereka yang sembunyi di balik jabatan, darah kalian akan tertinggal di sejarah yang tak bisa kalian hapus. Aku duduk di depan jendela kecil, mengamati bulan yang separuh tenggelam. Dalam diam, aku berkata kepada diriku sendiri, jika aku mati malam ini, aku mati bukan sebagai pembunuh, tapi sebagai saksi, bahwa di balik seragam, manusia masih punya hati. Dan ketika malam itu tiba, api kebenaran mulai menyala. Dan tak ada air yang bisa memadamkan kebenaran, yang sudah terlalu lama dibungkam. Malam itu, kota Jakarta seperti tenggelam dalam kabut kelam yang tebal. Ribuan lampu jalan yang biasanya gemerlap, sekarang redup, seolah ikut menahan napas dalam ketegangan yang membayangi. Kami bergerak cepat dan senyap, merayap melalui lorong-lorong gelap di kawasan Tanah Abang, kembali menuju hotel tanpa nama, tempat di mana semua rahasia kelam itu bersemayam. Rencananya sederhana tapi berisiko, menyusup ke ruang bawah tanah dan mendapatkan data terakhir yang dapat membongkar seluruh jaringan korupsi dan premanisme itu. Namun, hati ini tetap waspada. Setelah pengkhianatan Wisnu, aku tidak bisa percaya siapapun sepenuhnya. Aku berdiri di depan pintu logam yang sama seperti dulu, dengan tangan mengepal erat. Satria dan Wahyu menunggu di belakang, siap dengan senjata siaga. Kami tak bisa lagi mengandalkan pasukan besar. Ini adalah operasi kecil, cepat, dan mematikan. Kunci cadangan? Tanyaku pelan. Wahyu mengeluarkan sebuah flash disk yang ia sembunyikan di saku jaketnya. Ini kode yang berhasil kubawa dari dalam. Kunci itu diberikan oleh salah satu orang dekat Surono yang mulai merasa bersalah. Aku mengangguk pelan. Dalam situasi seperti ini, musuh dalam dan loyalis bisa berbalik arah. Namun aku tahu, kesalahan sekecil apapun akan membuat kami kehilangan segalanya. Satria segera memasukkan flash disk ke sistem pengaman pintu. Beberapa detik berlalu dengan ketegangan yang mencekam. Lampu kecil di panel berubah hijau. Pintu logam terbuka perlahan, mengeluarkan bau lembab dan sesak. Kami melangkah masuk. Di bawah tanah itu, lorong beton basah berliku, dengan kabel-kabel terbuka dan lampu neon remang-remang yang berdenyut tak beraturan. Suara tetesan air menambah kesan sunyi yang mencekam. Kita harus segera menemukan server utama, bisikku. Di sana, jawab Wahyu menunjuk ke ruang besar yang tersembunyi di ujung lorong. Aku mengangguk dan kami bergerak cepat, menghindari. Kamera pengintai yang entah bagaimana masih aktif meski hotel ini sudah lama terbengkalai. Tiba-tiba, langkah kaki berat terdengar dari arah belakang. Kami berhenti. Senapan terangkat. Sosok muncul dari bayangan. Seorang pria berwajah familiar. Aku tercekat. Lukas? Suaraku penuh tak percaya. Dia menatapku dengan dingin. Ya, aku. Dan aku sudah lama menunggu saat ini, katanya pelan. Maaf, Anton. Aku tak punya pilihan lain. Lukas adalah sahabat lama, yang selama ini aku percayai sebagai anggota paling setia di tim. Namun ternyata, dia telah menjadi mata-mata ganda. Dalam hitungan detik, situasi berubah menjadi mimpi buruk. Tembakan melesat, tapi kami sudah terlatih menghadapi pengkhianatan. Wahyu menembak di kaki Lukas agar tidak membunuhnya. Pertarungan sengit pecah dalam ruang sempit itu. Aku merasakan sakit di dada, bukan hanya karena luka di bahu, tapi karena kenyataan pahit ini. Pengkhianatan bukan hanya dari luar, tapi dari dalam hati kami sendiri. Lukas akhirnya terjatuh, namun sebelum itu ia sempat berbisik. Surono tahu segalanya, dan kau adalah target utama berikutnya. Dengan napas terengah, aku menatapnya. Aku tak akan berhenti, jawabku, meski dunia ini melawan aku sendiri.
Kami berhasil mengamankan server dan memindahkan data ke perangkat kami. Semua bukti korupsi, daftar nama pejabat tinggi, jalur, aliran uang, dan rencana penguasaan proyek besar sudah ada di tangan. Namun saat kami keluar dari ruang bawah tanah, sebuah ledakan dahsyat mengguncang gedung itu. Serangan balik. Teriak Wahyu, api, dan asap memenuhi lorong. Kami berlari, berusaha keluar sebelum bangunan itu runtuh. Di luar, suara sirene polisi dan pasukan Surono semakin mendekat. Aku tahu ini adalah awal dari perang terbuka. Di atas atap gedung sebelah, aku menatap kota yang mulai diselimuti asap dan api. Dalam hati aku bersumpah, aku tidak akan berhenti, meski semua pengkhianatan dan bahaya menghadang. Demi Jakarta, demi kebenaran. Ledakan itu tidak hanya meruntuhkan gedung tua di Tanah Abang, tetapi juga mengguncang jiwaku lebih dalam dari yang pernah aku bayangkan. Asap hitam yang membumbung tinggi di langit malam seakan menjadi simbol kehancuran yang menggerogoti, bukan hanya fisik, tapi juga harapan yang sudah lama aku genggam. Aku berdiri di antara reruntuhan, napas berat, dan dada penuh sesak, menyaksikan puing-puing yang berserakan seperti fragmen mimpi yang tercerai-berai. Satria dan Wahyu muncul dari balik debu. Wajah mereka penuh luka dan kelelahan, tapi mata mereka masih menyala dengan semangat yang tak kunjung padam. Kita harus bergerak, aku berkata dengan suara serak. Surono tidak akan diam, dan ini baru awal. Hari-hari berikutnya menjadi ajang ujian terberat bagi kami. Kepercayaan yang telah hilang akibat pengkhianatan Lukas harus dibangun kembali, dan kerusakan yang ditimbulkan ledakan memaksa kami untuk berpindah-pindah tempat persembunyian. Namun, di tengah kesulitan itu, aku menemukan kekuatan yang luar biasa dari para anggota yang masih setia. Kami mulai merangkai strategi baru, memanfaatkan jaringan bawah tanah dan kontak lama di berbagai wilayah Jakarta. Rizka, yang sempat hilang setelah mengunggah artikel penting, tiba-tiba muncul kembali dengan membawa kabar segar dan rekaman wawancara rahasia yang bisa mengguncang fondasi Surono. Aku mendapatkan rekaman ini dari salah satu pengawal Surono yang mulai merasa bersalah, katanya dengan suara rendah tapi penuh keyakinan. Ini bukti transaksi besar yang melibatkan pejabat tinggi dan Surono secara langsung. Aku menatap layar, melihat wajah-wajah yang selama ini bersembunyi di balik bayang-bayang kekuasaan. Semua itu nyata, semua itu bisa menghancurkan mereka. Namun, kami juga tahu bahwa perang ini bukan hanya soal kekuatan fisik, tapi juga mental dan moral. Banyak dari kami yang mulai merasakan tekanan luar biasa, baik dari ancaman luar maupun rasa bersalah atas kehilangan teman-teman lama. Satria pernah berkata padaku, "Jenderal, aku takut kita tidak akan pernah keluar dari labirin ini hidup-hidup." Aku memandangnya dalam-dalam, berusaha menyuntikkan keberanian. Kita tidak punya pilihan lain, Satria. Kalau bukan kita yang melawan, siapa lagi? Seiring waktu berjalan, aku menyadari bahwa perjuangan ini bukan hanya untuk menangkap Surono atau membongkar jaringan premanisme, tapi untuk menjaga integritas dan kehormatan pasukan yang aku pimpin. Aku harus menjadi teladan, bukan hanya di medan tempur, tapi juga dalam kejujuran dan keteguhan hati. Dengan dukungan Rizka dan beberapa pejabat yang mulai terguncang oleh bukti-bukti itu, kami merencanakan serangan terakhir, operasi yang akan mengungkap seluruh jaringan korupsi ke publik dan menghancurkan Surono sekali dan untuk selamanya. Malam sebelum operasi besar itu, aku berdiri di depan cermin. Wajahku tampak lelah, dengan garis-garis kelelahan yang dalam, tapi mataku masih menyala, dengan tekad. Ini bukan hanya tentang kita, aku berkata pada diriku sendiri. Ini tentang Jakarta, tentang masa depan yang lebih bersih. Aku menghela napas panjang, merasakan beban tanggung jawab yang semakin berat, tapi juga sebuah harapan yang mulai tumbuh. Bangkit dari abu, aku akan membuktikan bahwa kejujuran dan keberanian tidak pernah mati. Udara pagi itu terasa segar dan berbeda dari hari-hari sebelumnya. Jakarta seolah bernapas lega setelah malam panjang penuh ketegangan dan bahaya yang hampir merenggut nyawa kami. Aku berdiri di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, yang kini menjadi saksi bisu dari babak baru perjuangan kami. Serangan terakhir berhasil. Berkat kerja keras tim, dukungan Rizka, dan sejumlah pejabat yang berani berbicara, semua bukti, korupsi dan keterlibatan Surono serta jaringan premanisme berhasil dibongkar ke publik. Media massa tak henti-hentinya memberitakan kasus yang selama ini tertutup rapat, membuat Surono dan para pelaku lainnya kehilangan panggung dan perlindungan. Namun, kemenangan ini bukan tanpa harga. Dalam perjalanan menuju gedung, pikiranku terus kembali pada rekan-rekan yang telah gugur,
pada pengkhianatan yang nyaris mematahkan semangat kami, dan pada dilema moral yang harus kucernakan sejak awal operasi. Aku ingat betul pesan terakhir Lukas, yang dulu aku anggap saudara, sebelum dia menjadi pengkhianat. Rasa sakit itu masih terasa, tapi aku belajar bahwa, dalam perang kebenaran, tidak ada ruang untuk dendam. Hanya ada ruang untuk keadilan. Di dalam ruang rapat, aku berdiri di depan para pejabat dan wartawan, siap memberikan keterangan resmi. Kami bukan hanya ingin menangkap penjahat, kataku dengan suara tegas. Kami ingin membangun sistem yang bersih, di mana setiap warga Jakarta dan Indonesia bisa hidup tanpa takut akan kekuasaan yang disalahgunakan. Sorot kamera dan bisik-bisik memenuhi ruangan. Aku tahu, kata-kataku akan menjadi langkah awal yang panjang dan sulit. Setelah konferensi pers, aku berjalan keluar menuju parkiran. Di sana, Satria dan Wahyu menungguku dengan senyum lelah namun penuh kemenangan. Kita berhasil, Jenderal, kata Satria pelan. Aku menepuk bahunya. Kita baru mulai, tapi ini sudah langkah besar. Wahyu menambahkan, Surono sudah tertangkap. Dia akan menghadapi hukum. Namun aku tahu, ini bukan akhir. Saat malam mulai turun, aku menatap bintang-bintang yang mulai muncul di langit Jakarta, yang kini lebih bersih dari sebelumnya. Dalam hati, aku bersumpah, perjalanan ini belum selesai. Tapi selama ada yang berani berdiri untuk kebenaran, maka harapan akan selalu hidup. Dan aku, Brigjen Anton, siap mengawal janji itu hingga nafas terakhir.